Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hero Baiktiar dengan NPM 2517051038 di kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal yang dibuat, yaitu mengenai kuis 1 memori, di mana diberikan sebuah gambar yaitu cache and main memory. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan diagram Three Level Cache Organization pada gambar, analisislah pertanyaan berikut mengenai karakteristik L3 cache dalam hubungan dengan komponen sistem lainnya. Manakah kesimpulan yang paling akurat? Yang A, yaitu adalah L3 cache dikategorikan sebagai less fast dibandingkan L1 dan L2, namun performanya tetap jauh lebih cepat dibandingkan akses langsung ke main memori. Yang B, L2 cache bertindak sebagai satu-satunya jembatan komunikasi antara L1 cache dan L3 cache tanpa melibatkan bus dalam sistem. C adalah perpindahan data antara CPU dan L3 cache dilakukan dalam satuan block transfer untuk memaksimalkan efisiensi pengolahan data. L3 cache memiliki kecepatan akses yang paling tinggi di antara semua tingkatan karena kapasitasnya yang paling besar. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus memahami dulu nih maksud dari gambar ini. Jadi, gambar ini tuh menjelaskan hubungan antara CPU, cache memory, dan main memory ya, atau memori utama dalam dua skenario organisasi yang berbeda. Nah, secara umum, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana cache sebagai penyangga kecepatan untuk mengatasi kesenjangan antara CPU yang sangat cepat dan memori utama yang relatif lambat. Nah, yang di A ini adalah single cache atau satu tingkat cache. Nah, pada bagian atas gambar itu diperlihatkan sistem dengan satu lapisan cache aja. Nah, yang ini nih. Nah, word transfer yang ini itu adalah perpindahan data antara CPU dan cache dilakukan dalam satuan word kata. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat ya, karena cache ini terletak sangat dekat dengan CPU core. Nah, terus ada namanya block transfer. Nah, perpindahan data antara cache dan main memory ini dilakukan dalam satuan namanya block. Nah, proses ini jauh lebih lambat dibandingkan akses dari cache lah. Nah, di bawahnya ini itu ada namanya three level cache organization, di mana menunjukkan struktur yang lebih modern dan kompleks dengan 3 tingkatan cache, yaitu L1, L2, dan L3. Nah, hierarki kecepatannya. Nah, L1 atau L1 cache itu terletak paling dekat dengan CPU. Bisa dilihat, ini tuh paling dekat, terletak paling dekat dengan CPU, sehingga kecepatannya adalah yang paling tinggi, yaitu fastest. Nah, level 2 itu ada namanya L2 cache ya. Ini level 2. Dia ini berada di antara L1 dan juga L3. Tingkatan berada di sini dengan kecepatan yang tepat, yaitu cepat, fast. Namun di bawah kecepatannya lebih lambat ya dibandingkan yang L1 ini. Nah, yang terakhir itu ada namanya L3, di mana tingkatan terakhir sebelum memori utama. Nah, kecepatannya itu dikategorikan sebagai kurang cepat atau disebut less fast lah. Nah, jika dibandingkan dengan L1 dan L2 tentunya. Nah, di sini ada main memory, jadi tetap menjadi komponen yang paling lambat, yaitu slow, namun urutan akses data ini. Jadi, apa nih pembahasan yang dapat? Bahwa kita analisis dulu deh kecepatannya atau latensinya. Nah, pada gambar ini tuh secara eksplisit memberikan label urutan kecepatan L1, L2, dan L3, yang dimana L1 itu fastest, L2 itu fast, dan L3 itu less fast lah. Artinya, semakin jauh posisi cache dari CPU core, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data atau kita sebutnya latensi akan semakin meningkat. Nah, terus peran L3 cache ini meskipun dilabeli si less fast ini, L3 cache ini sangat krusial tentunya dalam proses modern.
Nah, L3 ini biasanya itu bersifat shared atau digunakan bersama eh, semua core lah. Ia itu menjadi pertahanan terakhir agar CPU tidak perlu mengambil data ke main memory yang dilabeli slow lah. Nah, perbedaan kecepatan antara L3 dan RAM bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat tentunya. Terus ada namanya satuan transfer data. Ya, perhatikan kita gambar ini nih, gambar A ini. Nah, hubungan yang didekat dengan CPU menggunakan word transfer, satuan data terkecil yang bisa ditransfer CPU. Nah, sedangkan hubungan dengan memori utama menggunakan block transfer, sedang sejumlah besar data disalin sekaligus ke cache untuk memanfaatkan prinsip spasial lokaling. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa L3 itu tuh dikategorikan sebagai less cache ya, less cache dibandingkan L1 dan L2, namun performanya tetap jauh lebih cepat dibandingkan akses langsung ke main memory. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Nah, ini ketiganya kayak L2 bertindak sebagai satu-satunya jembatan komunikasi antara L1 cache dan L3 tanpa melibatkan bus sistem. Ini ada kesalahan. Begitu juga yang C dan yang D. Selanjutnya ini adalah soal yang kedua, yaitu kalau ada seorang teknisi sedang melakukan debugging pada sebuah modul memori yang memang dirancang berdasarkan gambar ini ya. Nah, dia tuh menemukan tuh bahwa sinyal select yang ini dan kontrol ini bekerja dengan sempurna. Namun, CPU tuh tidak menerima data yang diminta meskipun sel memori dipastikan sudah terisi. Nah, berdasarkan kasus ini nih, berdasarkan diagram ini, dua ini, A dan B, maka manakah bagian sirkuit yang paling mungkin mengalami kerusakan? Oke, yang A yaitu adalah jalur sense, karena jalur ini berfungsi sebagai output yang membawa informasi dari dalam menuju CPU saat operasi read. Terus yang B, sinyal select, karena tanpa sinyal ini jalur sense tidak akan pernah aktif untuk operasi apapun. C, sel memori itu sendiri karena ia tidak menerima input yang di jalur kontrol pada saat operasi read. Yang D, jalur data in, karena jalur ini adalah satu-satunya cara bagi CPU untuk melihat isi dari sel memori. Untuk menjawab soal ini, kita harus paham dulu nih mengenai apa sih maksud dari diagram ini. Nah, jadi gambar ini tuh menjelaskan mekanisme dasar bagaimana satu sel memori itu menyimpan atau memberikan informasi. Nah, yang dari A dulu deh, yang write, artinya tuh menulis ya. Nah, ini tuh untuk memasukkan data ke dalam sel. Sistem memerlukan tiga sinyal sekaligus, yaitu adalah si select. Nah, select ini untuk memilih sel spesifik mana yang akan diisi. Terus ada control, di mana dia ini untuk memberi perintah tulis lah. Terus ada data in, yang ini data in ini untuk berisi nilai biner 0 atau 1 ya, yang ingin memang disimpan gitu loh. Terus yang B itu ada read, yang artinya membaca. Jadi ini nih ketika saat CPU ingin mengambil data, ia mengirim sinyal select ya, menyimpan sinyal select dan kontrol, lalu nilai yang tersimpan di dalam sel akan keluar melalui jalur sense. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa operasi write yang A ini itu tuh inputnya atau sinyal select itu akan memilih sel. Nah, kontrol itu menulis untuk perintah tulis, dan data in adalah data yang akan disimpan lah gitu. Terus prosesnya di mana data ini mengalir masuk ke dalam sel jalur. Jika jalur ini memang rusak ya, maka kita tidak bisa mengubah isi memori. Jadi nilainya tuh selalu bernilai lama lah atau kosong lah. Nah, sedangkan di bagian operasi read atau membaca, input ini tuh sinyal selectnya akan memilih sel dan kontrol akan melakukan perintah baca ya. Nah, outputnya itu bagian sense ini. Nah,
di mana nanti data itu mengalir dari dalam sel melalui jalur sense, ya, dari jalur sense. Habis itu jalur ini tuh adalah satu-satunya pintu keluar bagi informasi biner 0 atau 1 tadi ya, untuk sampai ke bus data sistem akhirnya ke CPU. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, jawaban yang tepat yang itu adalah yang A, karena jalur sense ini, karena jalur ini tuh berfungsi sebagai output yang membaca informasi dari dalam sel menuju CPU saat operasi read. Nah, jika kondisi menunjukkan bahwa CPU itu tidak menerima data atau gagal membaca, padahal select dan kontrolnya tadi itu memang normal, maka titik kegagalannya itu berada pada jalur output. Dalam arsitektur memori biner, jalur output itu secara spesifik dinamakan jalur sense. Jalur inilah seringkali menggunakan komponen sense amplifier untuk memperkuat sinyal kecil dari sel memori ya, agar bisa membaca sebagai logika digital yang jelas oleh sistem. Nah, sekarang itu adalah soal ketiga, yaitu masih tentang soal memori, di mana diberikan sebuah gambar, yaitu ini disk ya, atau disk data layout, jadi bentukan disk. Pertanyaannya adalah sebuah sistem operasi itu sedang mencoba mengoptimalkan penyimpanan file video berukuran besar. Nah, berdasarkan struktur mekanik pada gambar ini, strategi penyimpanan manakah yang paling efektif untuk meminimalkan arc motion atau gerakan tangan dan mempercepat proses pembacaan data. Yang A yaitu adalah memanfaatkan konsep silinder, yaitu menyimpan data pada track yang sama di semua permukaan letter yang tersedia sebelum menggerakkan lengan ke posisi radius baru. Yang B yaitu menyimpan data hanya pada sektor-sektor di dekat spidol karena kecepatan putarannya paling stabil untuk pembacaan data. Yang ketiga yaitu menempatkan data pada sektor-sektor yang saling berjauhan dan dipisahkan oleh intersektor atau gap. Intersektor gap yang lebih lebar untuk menghindari panas berlebih. Yang D itu menyimpan seluruh data secara berurutan pada satu permukaan atau platter dari track terluar hingga track terdalam sebelum pindah ke platter lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami dulu mengenai gambar ini ya. Jadi gambar ini tuh atau disk data layout yang dimana ini tuh menjelaskan bagaimana data diatur secara fisik pada sebuah HDD atau ya kita yang tahu adalah hard disk drive. Secara garis besar gambar ini tuh dibagi jadi dua, dimana gambarnya itu ada dua sudut pandang, yaitu tampilan permukaan piringan dari atas. Jadi ketika SSD HDD-nya itu dilihat dari atas akan bentukannya seperti ini, tapi ketika dilihat dari mekanik struktur samping akan seperti ini. Jadi walaupun tipis masih bisa digambarkan ya. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk menjelaskan secara detail nih mengenai komponen-komponen pada HDD ini. Nah, di bagian struktur permukaan piring atau bagian tampilan atasnya ya. Nah, di sini tuh ada tulisan track nih. Nah, track ini adalah jalur lingkaran konsentris. Jadi mirip seperti lintasan lari lah kalau kita lihat-lihat ya. Di mana yang mengelilingi seluruh piringan. Terus ada di bagian namanya sektor. Nah, sektor ini adalah potongan-potongan kecil dari sebuah track. Nah, ini adalah unit terkecil dari penyimpanan data yang bisa dibaca atau ditulis. Terus ada inter-track gap, intersector gap yang kecil ini. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai celah kosong ya di antara dua track yang bertetangga untuk mencegah gangguan sinyal antar jalur. Terus ada ini inter-track gap. Nah, inter-track gap ini bisa dibilang celah di antara dua sektor dalam satu track yang berfungsi sebagai pemisah data. Nah, terus bagaimana nih dengan struktur mekaniknya atau tampilan sampingnya yang ini? Jadi bisa dilihat di sini bahwa
Di sini ada platter. Platter ini adalah piringan fisik tempat data disimpan secara magnetik. Nah, biasanya HDD itu memiliki beberapa platter yang ditumpuk. Nah, bisa lihat kan, di sini ada 3 tumpukan ya platternya. Terus ada spindle, nih spindle. Ini tuh adalah poros pusat yang memutar seluruh piringan dengan kecepatan tinggi. Misalnya aja itu sekitar 7.200 rpm lah. Sinilah untuk poros pusat yang memutar seluruh piringannya. Habis itu ada read write head, yaitu di bagian ini read write head. Bisa dilihat di sini bahwa ini tuh lengan kecil yang bertugas sebagai membaca atau menulis atau read and read lah. Nah, jadi untuk menyimpan data pada permukaan piringan. Nah, biasanya ada satu head untuk setiap permukaan piringan. Terus juga ada boom and direction arm motion. Jadi direction of arm motion and boom ini bisa dibilang sebagai lengan penggerak yang menggeser head masuk atau keluar untuk mencapai track yang diinginkan. Nah, yang paling penting pada bagian ini itu adalah yang silinder ini. Jadi si silinder ini tuh paling krusial ya dalam gambar ini. Jadi silinder ini bukan komponen fisik, tapi dia ini melainkan kumpulan semua trek yang berada pada radius yang sama di seluruh permukaan piringan yang ada. Nah, jadi bayangin aja nih, kita menusukkan sebuah tabung ya, si tabung silinder menembus tumpukan piringan. Nah, semua lintasan yang terkena tabung tersebut satu silinder. Nah, konsep ini penting agar sistem bisa membaca banyak data sekaligus tanpa harus menggerakkan lengan terlalu seringnya. Dengan memahami layout ini, kita tuh bisa melihat bahwa performa sebuah disk sangat bergantung pada seberapa cepat piringan berputar. Nah, dan seberapa cepat lengan bisa berpindah antar jalur atau arm motion. Nah, untuk menjawab soal ini, jadi yang paling tepat yaitu adalah yang berkaitan untuk meminimalkan arm motion atau gerakan lengan dan mempercepat proses pembacaan data, yaitu adalah proses silinder ini ya, yaitu memanfaatkan konsep silinder, yaitu menyimpan data pada track yang sama di semua permukaan pattern yang tersedia sebelum menggerakkan lengan di posisi radius baru. Gitu. Nah, sekian dari video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.